Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak sekalian yang saya cintai, para ustaz-ustazah yang saya hormati, alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan kasih sayangnya. Pada pagi ini kita masih dapat melanjutkan aktivitas kembali setelah semalam kita dimatikan oleh Allah dalam tidur kita. Pagi ini kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk bertobat atas segala dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah dan pengabdian kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya cintai, pada pagi yang berbahagia ini Pak Rokim ingin sampaikan tentang ciri generasi idaman masa depan. Tentu kita semuanya ingin menjadi orang-orang yang diidamkan oleh generasi kita. Untuk anak-anak kepingin menjadi anak-anak yang diidamkan oleh orang tuanya. Orang tua senantiasa berharap agar anak-anaknya tumbuh kembang menjadi anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses di masa depan. Nah, tentu demikian juga yang diharapkan oleh sekolah ini. SMA Al-Irsyad berharap kepada seluruh siswa-siswinya bahwa anak-anak adalah menjadi anak-anak idaman masa depan, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Maka SMA Al-Irsyad berkomitmen menjadi sekolahnya para pemimpin masa depan. Para pemimpin masa depan dengan bekal apa? Minimal ada 3 ciri untuk menjadi generasi atau pemimpin masa depan, pemimpin idaman masa depan, generasi idaman masa depan. Yang pertama, generasi idaman masa depan, pemimpin idaman masa depan memiliki ciri yang pertama adalah akidahnya benar. Anak-anak sekalian yang saya cintai, akidah ini sangat penting karena akidah ini adalah fondasi dasar. Ibarat orang mau bikin bangunan, maka akidah ini adalah fondasinya. Sekuat apa fondasinya? Kepingin mau dibangun tingkat berapa, lantai berapa, maka harus dibangun dulu fondasinya sekuat mungkin. Demikian juga kepemimpinan masa depan. Karena tantangan masa depan semakin banyak, semakin berat, maka mari kita sama-sama tanamkan kepada diri kita masing-masing, kepada anak-anak untuk menanamkan akidah yang benar. Akidah yang benar yang bagaimana? Akidah yang benar adalah akidah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah yang kokoh, akidah yang murni, yang hanya mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah ini kita berbicara masalah tauhid,
Ketika berbicara masalah tauhid, maka para alim ulama membagi 3 kategori tauhid. Tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah. Artinya mengakui benar-benar bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya zat yang mencipta, memelihara, mengatur alam semesta, termasuk diri kita. Alam semesta ini terjadi siang malam, terjadi pergantian antara siang dan malam. Bumi mengelilingi matahari dengan planet-planet yang lain. Begitu teraturnya, kan ada yang mengatur, ada yang memelihara, ada yang ngurusi. Dan itu adalah zat yang kita yakini sebagai Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidur, semua aktivitas berhenti kecuali detak jantung kita. Itu diatur oleh Allah, dan itu keyakinan kita, akidah kita bahwa itu Allah yang mengatur kita, Allah yang membimbing kita, Allah yang mengatur segalanya. Maka ini adalah keyakinan harus dimurnikan, tidak ada keyakinan yang lain bahwa itu zat adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dan itu dinamakan dengan tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, memurnikan bahwa tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ikrar yang senantiasa kita baca dalam sholat minimal 17 kali dalam baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Gantungkan segala cita-cita kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Tuhan Allah zat yang patut dan hanya layak untuk disembah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kembali kepada kita, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang ahad, yang tunggal, yang satu, tidak dibedakan atau tidak diduakan. Tidak ada yang bisa menyamai Allahus Samad. Allah hanya tempat bergantung, meminta, memohon. Semuanya permohonan hanya kepada Allah. Ketergantungan kita hanya pada Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah bentuk ikrar ketauhidan kita, bahwa tauhid uluhiyah, zat yang hanya layak untuk disembah dan diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa menyerupai Dia. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tempat bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tauhid yang ketiga kata para alim ulama disebut dengan tauhid asma wa sifat. Yakni berdasarkan asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah. Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, dan itu sifat-sifat Allah yang harus kita percayai. Dan itu harus ditanamkan untuk kita sebagai generasi Islam, sebagai generasi idaman masa depan, generasi pemimpin masa depan. Tauhidnya harus benar, tidak boleh tercampur dengan akidah apapun. Pak Hakim sering dengar istilah tauhid kita, akidah kita harus bersih dari penyakit TBC. T adalah tahayyul, B adalah bid'ah, C adalah khurafat. Jadi pemimpin, jadi generasi yang menjadi idaman masa depan, akidahnya harus benar, akidahnya harus lurus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah kita harus terbebas dari penyakit TBC, tahayyul, bid'ah, dan khurafat. Yang pertama,
cirinya. Yang kedua, generasi zaman masa depan itu atau pemimpin masa depan itu harus luhur akhlaknya. Akhlaknya harus akhlak yang mahmudah, akhlak yang bagus. Kalau akidahnya benar, maka insya Allah akhlaknya akan jadi baik. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengkaitkan antara ketika sudah beribadah kepada Allah maka kemudian berbuat baik. Misalnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ketika sudah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kemudian perintah wa bil walidaini ihsana, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tuamu. Itu adalah pengertiannya berakhlak baik. Akhlaknya harus luhur. Kepada siapa kita berakhlak? Yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita cara berakhlak kepada Allah? Di antaranya ada ketika sholat. Maka perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat maka pakailah pakaian yang terbaik. Itu bentuk perintah Allah kepada kita untuk berakhlak kepada Allah. Ketika menghadap Allah maka gunakanlah pakaian-pakaian yang terbaik yang kamu miliki. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah dengan cara mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah memuji Nabi Muhammad dengan akhlaknya yang luar biasa. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua dan guru, kepada sesama, kepada flora dan fauna. Berakhlak. Jadi pemimpin yang baik generasi idaman masa depan itu ciri yang kedua adalah memiliki akhlak yang luhur. Ya, akhlak yang luhur. Kita bisa bayangkan kalau para pemimpin dunia ini tidak memiliki akhlak yang baik, maka bisa kacau. Bisa kacau semuanya. Kita pernah kan melihat dipertontonkan bagaimana pemimpin yang memiliki pengaruh, memiliki perangai yang kasar dalam ucapan, dalam tindakan, maki-maki rakyatnya, dimaki-maki rakyatnya, dicibir, dipinggirkan. Kenapa? Karena tidak memiliki akhlak yang baik. Nah, anak-anak al-irsyad adalah anak-anak calon pemimpin masa depan, maka harus memiliki akidahnya benar, yang kedua akhlaknya baik. Wajib. Karena akhlak ini adalah hubungannya dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Ketika akidahnya sudah benar, dibuktikan dengan ibadahnya yang benar, dibuktikan dengan akhlak hablum minallah wa hablum minan nas, punya hubungan baik kepada Allah dan punya hubungan baik pada sama manusia. Dengan menjadikan diri kita untuk terus memperbaiki diri dengan berakhlak yang baik, dengan meneladani para nabi dan rasul. Dan yang ketiga, ciri masa depan atau ciri generasi idaman dan pemimpin masa depan yang ketiga adalah mantap prestasinya. Kita bisa lihat bagaimana para pemimpin Indonesia ketika memiliki prestasi di berbagai bidang, mulai dari presiden, gubernur, para menteri. Kalau presiden, para menteri, para gubernur, bisa dilihat orang-orang yang berprestasi bagaimana dia memimpin daerahnya, bagaimana para pemimpin itu memimpin kabupatennya, bagaimana para pemimpin itu memimpin kotanya, bagaimana para pemimpin itu memimpin provinsinya.
ditentukan oleh prestasi yang dimiliki oleh para pemimpin tersebut. Prestasi apa? Prestasi soft skill dan technical skill, keterampilan yang sudah Pak Hakim terangkan kemarin itu diasah terus menerus, sehingga kita semuanya akan menjadi generasi idaman masa depan, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, lewat pembinaan pagi ini kami berharap SMA Al-Irsyad berharap karena anak-anak adalah calon-calon pemimpin masa depan, maka persiapkanlah diri kita semaksimal mungkin, minimal dengan 3 bekal tadi. Yang pertama adalah akidahnya benar, yang kedua luhur budi akhlaknya atau luhur akhlaknya, dan yang ketiga adalah prestasinya mantap. Prestasinya dibangun dengan apa? Dengan senantiasa terus belajar. Hidup adalah belajar. Mudah-mudahan motivasi pagi ini menjadi semangat untuk kita semuanya, terutama anak-anak, tumbuh kembang menjadi generasi pemimpin masa depan yang diidam-idamkan. Terima kasih. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam bimbingan dan petunjuknya. Aku qouli hadza astaghfirullah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.